Hello guys, what's up? 5 minutes won't hurt, I think. So, aku bikin dulu video before I continue slicing my sausage. Yeah, actually I'm at work right now, but I think 5 minutes is okay. So, here it is. Ada 10 penggunaan to be dan saya sudah share 9 kalau nggak salah ya, 9 penggunaan to be. Yaitu yang pertama adalah to be punya arti adalah apabila setelah to be disertai kata benda. And then to be ada apabila didahului oleh there. There diikuti oleh to be itu artinya ada. And then to berada, yang ketiga berada, yaitu setelah to be diikuti oleh keterangan tempat. And then adalah ada berada akan ya. Nah, to be punya arti akan apabila setelah to be diikuti oleh going to, diikuti oleh verb atau kata kerja. Yang kelima sedang apabila setelah to be diikuti oleh kata kerja bentuk ing ya. And then yang keenam adalah ada berada akan sedang harus ya. Yang keenam adalah harus. To be punya arti harus apabila setelah to be itu diikuti oleh to infinitive atau kata kerja yang diawali oleh to. Oke, I repeat. Adalah, ada, berada, akan, sedang, harus, mampu. Nah, yang ketujuh ini adalah mampu apabila setelah to be itu diikuti oleh mampu diikuti oleh able to, diikuti oleh verb. Ya, jadi itu artinya mampu. Setelah to be diikuti oleh able to, diikuti oleh verb. Yang kedelapan, I repeat, adalah, ada, berada, akan, sedang, harus, mampu, menjadi. Nah, to be punya arti menjadi. Biasanya dia disimpan di tengah kalimat ya dan diikuti oleh kata benda. Misalnya kayak she will be a great artist in Indonesia, for example. Ya, jadi be di situ artinya menjadi. Jadi kalau to be punya arti menjadi, biasanya dia dalam bentuk tetap, bentuk yang pertama yaitu be dan berada di tengah. Sementara kalau jadilah itu biasanya ada di depan kalimat dalam bentuk perintah kayak be a good boy, jadilah anak yang baik. Be a great teacher, jadilah teacher yang hebat ya. Nah, itu be di situ artinya jadilah. Dan yang kesembilan itu kata sifat ya. Jadi setelah to be ikuti oleh kata sifat. Misalnya kemarin Sakti kasih contoh, my son is very smart, she is pretty. Smart, pretty itu adalah kata sifat. Jadi 9 penggunaan to be udah Sakti share ke kalian, semoga bermanfaat. Nah, yang ke-10 itu adalah to be passive voice ya. To be passive voice apabila setelah to be diikuti oleh kata kerja ketiga atau verb 3. Itu punya arti di atau ter. Kayak misalnya contohnya, I'm invited to the party. Ya, saya diundang ke pesta tersebut. Atau contoh lain misalnya, kue itu dimakan oleh dia. The cake was eaten by her. Ya, jadi di situ artinya di atau ter and it's passive voice. Untuk passive voice nanti Sakti coba kirim juga short videonya ya. Well, jadi ada 10 penggunaan to be adalah ada, berada, akan, sedang, harus, mampu, menjadi atau jadilah, kata sifat, dan passive voice. Jadi guys, ingat to be itu hanya boleh diikuti oleh 10 yang tadi. Selain itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai kata kerja pertama kayak misalnya go atau eat atau drive atau walk atau watch, itu nggak boleh ada to be. Jadi nggak boleh bilang I am watch, itu nggak boleh. Jadi harus langsung aja I watch. Terus nggak boleh I am do, nggak boleh. Jadi harus I do ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai to be terus kata kerja boleh, tapi kata kerjanya harus bentuk sedang ya. Kayak misalnya I'm teaching English, itu baru boleh. Kalau ditulis setelah to be ditulis verb ing, artinya sedang ya kan. Terus kata kerja to infinitive, kata kerja yang diawali to yang artinya harus, kayak misalnya I'm to teach now ya, itu boleh. Atau kata kerja ketiga kayak barusan I'm invited to the party, itu baru boleh. Selainnya ya kata sifat, terus apa lagi? Kata benda, keterangan, tempat, yang itu. Kalau selain itu kata kerja nggak boleh kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau ada pilihan nih, ada soal option, jangan pilih kata kerja yang pertama kalau ada to be.